Wah wah wah, mantap betul ini. Cina pasti dibuat ketar-ketir. 5 pemain naturalisasi baru dikabarkan merapat di bulan Juni. Kira-kira siapa saja mereka? Simak beritanya hingga selesai. Wah wah wah, mantap betul ini. Yakin bisa kalahkan Cina dan Jepang si ini. Wonderkid Timnas Indonesia sampai diperhitungkan FIFA. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini baru super top Marco Top. Bukan musibah. Ternyata, ini dia hikmah yang didapat dari kartu kuning Maarten Paes. Fans Garuda harus simak info menariknya, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Wah wah wah, di tengah perayaan Idul Fitri, Patrick Kluivert berikan pesan mengejutkan. Kira-kira pesan apa itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Wonderkid Timnas Indonesia diperhitungkan FIFA. Fans Timnas Indonesia harus bangga. FIFA baru saja mengumumkan daftar 6 Wonderkid Asia yang patut diperhitungkan pada tahun 2025. Dan salah satunya adalah pemain muda berbakat dari Indonesia, Marcelino Ferdinand. Pengakuan ini bukan hanya sekadar pujian biasa, tetapi juga sinyal kuat bahwa talenta sepak bola Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Ini menjadi motivasi besar bagi Timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan Cina dan Jepang di akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Penampilan Marcelino Ferdinand sepanjang tahun 2024 memang luar biasa. Ia berhasil mencetak 2 gol saat Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada 19 November 2025. Tak hanya itu, Marcelino juga bersinar di ajang Piala Asia U23 2024 dengan membawa Timnas Indonesia hingga ke babak semifinal, serta menyumbangkan 2 gol yang sangat berarti bagi perjuangan Garuda Muda. Performa gemilang inilah yang membuat FIFA menempatkannya dalam daftar pemain muda Asia yang harus diperhitungkan. FIFA secara khusus memuji Marcelino karena keterampilan teknisnya yang luar biasa serta kemampuannya dalam membaca permainan. Sebagai gelandang serang, ia mampu menjadi motor penggerak tim dan memberikan dampak besar di lapangan. Bahkan selebrasi ikoniknya yang duduk santai di atas kursi menjadi viral dan ditiru banyak penggemar sepak bola di Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa Marcelino telah menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola nasional. Selain Marcelino Ferdinand, FIFA juga mencatat 5 nama wonderkid lainnya yang berasal dari negara-negara Asia lain, yaitu Muhammad Abualnadi dari Yordania, Abbosbek Faizullah dari Uzbekistan, Ali Jasim dari Irak, Marcus Meloni dari Uni Emirat Arab, dan Seol Yeongwoo dari Korea Selatan. Dengan adanya nama Marcelino di antara daftar pemain berbakat ini, Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta persaingan sepak bola Asia. Momentum ini harus menjadi suntikan semangat bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi 2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Jika Garuda mampu tampil maksimal dan meraih kemenangan di 2 laga tersebut, bukan mustahil Indonesia bisa mengukir sejarah dengan melangkah lebih jauh di ajang sepak bola dunia. Pengakuan FIFA terhadap Marcelino bukan hanya kebanggaan individu, tetapi juga sebuah sinyal bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian, apakah Marcelino bisa menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia di laga melawan Cina dan Jepang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus Garuda untuk meraih kemenangan. Lima pemain naturalisasi baru dikabarkan merapat di bulan Juni. Benar-benar di luar dugaan. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa dengan bergabungnya 5 pemain naturalisasi grade A pada bulan Juni 2025.
Jika kabar ini benar adanya, tim Garuda bisa menjadi tim yang lebih menakutkan dan diprediksi mampu mengalahkan Cina dan Jepang dengan mudah di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran para pemain keturunan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Langkah akselerasi dengan menaturalisasi pemain keturunan ini dilakukan demi target besar menembus Piala Dunia 2026 dan bersaing di jalur juara Piala Asia 2027. Dengan tambahan 5 pemain berkualitas ini, skuad Garuda bisa memiliki komposisi yang lebih solid di berbagai lini, mulai dari pertahanan hingga lini serang. Salah satu nama yang santer dikabarkan akan bergabung adalah Pascal Struij, bek tangguh yang saat ini bermain untuk Leeds United. Kehadirannya di lini pertahanan akan memberikan stabilitas tambahan bagi timnas Indonesia. Dalam formasi 3 bek, Struij bisa menjadi pemain kunci yang membantu lini belakang menjadi lebih kokoh. Kualitasnya yang sudah terbukti di Liga Inggris dan Liga 2 Inggris menjadikannya aset berharga bagi skuad Garuda. Di lini tengah, nama Jairo Riedewald dari Royal Antwerp menjadi perbincangan hangat. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, gelandang bertahan ini bisa menjadi duet maut bersama Tom Haye. Kombinasi keduanya diyakini mampu mengontrol lini tengah dan memberikan distribusi bola yang lebih baik ke lini serang. Keberadaan Jairo akan membuat timnas Indonesia memiliki opsi yang lebih banyak dalam bertahan maupun menyerang. Sektor sayap juga akan mendapatkan tambahan tenaga baru dengan kehadiran Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Pemain muda berbakat ini dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang mumpuni. Dengan usianya yang masih 20 tahun, Miliano bisa menjadi bagian penting dari timnas Indonesia dalam jangka panjang. Jika ia bisa membentuk trio mematikan bersama oleh Romenyi dan Ragnar Oratmangoen, lini depan timnas Indonesia bisa menjadi ancaman besar bagi lawan-lawan di Asia. Sementara itu di posisi bek sayap, Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce disebut-sebut telah didekati oleh PSSI. Dengan pengalaman bermain di Liga Turki yang sangat kompetitif, Oosterwolde bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi sektor pertahanan timnas Indonesia. Kecepatannya dalam naik turun membantu serangan dan pertahanan bisa menjadi senjata ampuh bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Nama terakhir yang mencuri perhatian adalah Tristan Gooijer, bek muda berbakat yang kini bermain di PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax Amsterdam. Keberadaannya bisa memberikan pilihan baru di lini belakang timnas Indonesia. Dengan kontraknya yang masih panjang bersama Ajax hingga 2029, jika ia memilih membela Indonesia, maka masa depan lini pertahanan timnas akan semakin cerah. Jika kelima pemain ini resmi bergabung, maka timnas Indonesia akan menjadi tim yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dengan skuad yang lebih solid dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, peluang Indonesia untuk mengalahkan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa semakin besar. Ini bisa menjadi momentum emas bagi sepak bola Indonesia untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan kehadiran 5 pemain naturalisasi ini, timnas Indonesia bisa lebih mudah mengalahkan Cina dan Jepang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung terus perjuangan Garuda di kancah internasional. Hikmah kartu kuning Maarten Paes. Timnas Indonesia dikabarkan akan kehilangan Maarten Paes dalam laga penting melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Absennya sang kiper utama ini tentu menjadi kabar yang mengejutkan bagi para fans Garuda. Namun jika dilihat dari sudut pandang positif, ada hikmah besar yang bisa diambil dari situasi ini. Justru dengan tidak hadirnya Maarten Paes, timnas Indonesia bisa mendapatkan energi baru dan semakin termotivasi untuk menaklukkan Cina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes menerima kartu kuning saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada 25 Maret 2024. Kartu kuning ini diberikan oleh wasit asal Tajikistan, Sardulo Gomurodi, pada menit ke-72. Dengan ini, Maarten Paes mengantongi 2 kartu kuning di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Setelah sebelumnya juga mendapat kartu kuning saat Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Akumulasi kartu ini membuatnya harus absen dalam laga krusial melawan Cina. Jika dicermati lebih dalam, absennya Maarten Paes justru membawa keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Berdasarkan jadwal Liga MLS Amerika Serikat, klubnya FC Dallas akan menghadapi Philadelphia Union pada 1 Juni 2025, hanya 4 hari sebelum laga kontra Cina. Jika Maarten Paes tetap bermain melawan Cina, ia hanya memiliki waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan di Amerika Serikat. Ini tentu menjadi tantangan besar dari segi kebugaran dan kesiapan mentalnya. Di sisi lain, Emil Audero, kiper keturunan Indonesia yang saat ini membela Palermo di Serie B Italia, justru memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. Laga terakhir Palermo di Serie B musim ini akan berlangsung pada 9 Mei 2025. Dengan demikian, Emil Audero bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan menjalani latihan intensif di bawah asuhan pelatih kiper Stuart Woudenberg. Dengan persiapan matang, Audero bisa menjadi pengganti yang sangat siap dan berpotensi memberikan performa terbaiknya saat melawan Cina. Mantan kiper timnas Indonesia era 1980-an Hermansyah juga mengingatkan bahwa kejadian ini harus dilihat sebagai bagian dari strategi tim. Kita ambil hikmah dari kartu kuning Maarten Paes kemarin. Saya kira semua sudah diperhitungkan masak oleh Maarten Paes dan tim pelatih timnas Indonesia, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dengan melihat jadwal yang ada, rotasi kiper justru bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia saat menghadapi Cina. Dengan berpikir positif, absennya Maarten Paes bukanlah akhir segalanya. Justru, ini bisa menjadi momen bagi timnas Indonesia untuk bangkit dan membuktikan kekuatan mereka. Jika para pemain menjadikan situasi ini sebagai motivasi tambahan, bukan tidak mungkin Garuda bisa tampil agresif dan bahkan membantai Cina dalam laga nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Maarten Paes justru akan membuat timnas Indonesia tampil lebih solid dan siap mengalahkan Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda. Patrick Kluivert berikan pesan mengejutkan di saat Idul Fitri. Di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pesan yang mengejutkan bagi para penggemar sepak bola di tanah air. Lewat akun Instagram pribadinya @patrickkluivert9, ia menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh umat muslim, khususnya para pendukung timnas Indonesia. Id Mubarak 2025 dalam kurung Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025, tulis Kluivert dalam unggahannya pada Senin 31 Maret 2025. Ucapan ini tentu menjadi sesuatu yang spesial bagi para supporter Garuda. Pasalnya, Kluivert yang berasal dari Belanda dan bukan seorang muslim tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Hal ini mencerminkan betapa dirinya ingin lebih dekat dengan para pemain serta supporter timnas Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sikapnya ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki komitmen tinggi untuk membangun kebersamaan dalam tim. Di luar momen spesial Idul Fitri, timnas Indonesia tengah menghadapi perjalanan berat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah kepemimpinan Kluivert, skuad Garuda sudah menjalani 2 pertandingan dalam fase grup C. Hasilnya, mereka berhasil mengumpulkan 3 poin dari 2 laga yang telah berlangsung. Pada laga pertama, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 1-5 dalam pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Hasil ini tentu menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia, tetapi mereka tak patah semangat. Skuad Garuda kemudian bangkit di pertandingan berikutnya dengan meraih kemenangan penting 1-0 atas Bahrain dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Kemenangan ini membuka kembali peluang Indonesia untuk bersaing di grup C dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan total 9 poin dari 8 pertandingan.
Meski persaingan masih sangat ketat, peluang untuk lolos tetap terbuka lebar, terutama jika mereka mampu tampil maksimal dalam 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang. Pada 5 Juni 2025, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di SUGBK Jakarta. Laga ini menjadi kesempatan besar bagi skuad asuhan Kluivert untuk kembali meraih kemenangan dan menambah poin krusial. 5 hari berselang mereka harus menghadapi tantangan berat dengan bertandang ke Suita City Football Stadium, Osaka, untuk melawan Timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan semangat kebersamaan yang terus dibangun oleh Patrick Kluivert serta perjuangan tanpa lelah dari para pemain, Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah dan lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan Jepang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terus dukung perjuangan Garuda. Bukan hanya soal Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia jadi trending di seluruh dunia. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dunia bukan hanya karena perjuangannya menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga karena aksi luar biasa dari para suporternya. Kemenangan atas Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta menjadi momen yang tak terlupakan. Bukan hanya hasil akhir pertandingan yang mencuri perhatian, tetapi juga koreografi spektakuler yang dilakukan oleh para supporter Garuda. Sebelum kick-off, seluruh mata tertuju ke tribun utara stadion, di mana sebuah koreografi megah menampilkan sosok Garuda dengan pesan mendalam "Show your dignity" atau tunjukkan martabatmu. Koreografi ini tidak hanya membakar semangat para pemain Timnas Indonesia di lapangan, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan persatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Suasana stadion berubah menjadi lautan dukungan yang menggetarkan hati, membuktikan betapa besarnya cinta rakyat Indonesia terhadap timnasnya. Selama 90 menit pertandingan, Jay Itzes dan rekan-rekannya berjuang mati-matian untuk mempertahankan martabat sepak bola Indonesia. Gol tunggal dari Ole Romenyi pada menit ke-24 menjadi bukti bahwa semangat dan tekad pantang menyerah bisa mengantarkan kemenangan. Ketika peluit akhir berbunyi, kegembiraan pecah di seluruh penjuru stadion, membuktikan bahwa perjuangan dan dukungan penuh supporter tidaklah sia-sia. Koreografi ini sendiri merupakan hasil kerja keras komunitas supporter La Grande Indonesia yang bekerja sama dengan desainer Sultan Desain serta penggiat seni Nabil Muhdor. Mereka mampu mengubah Stadion GBK menjadi panggung seni yang spektakuler, layaknya Museum Louvre di Paris. Desain koreografi ini dirancang dengan penuh perhitungan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai elemen budaya, sejarah, dan filosofi sepak bola Indonesia. Salah satu detail menarik dalam koreografi ini adalah penggunaan simbol Gunung Kartens Pyramid, puncak tertinggi di Indonesia, yang melambangkan ambisi Timnas Indonesia untuk mencapai puncak kejayaan di kancah sepak bola dunia. Tak hanya itu, motif batik yang menghiasi sayap Garuda menjadi simbol persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam mendukung timnas. Bahkan angka 45 yang terukir di dada Garuda menjadi pengingat akan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Kesuksesan koreografi ini bukan kali pertama bagi La Grande Indonesia. Sebelumnya mereka juga berhasil mencuri perhatian dunia dengan koreografi Gundala versus Godzilla saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November 2024. Kreativitas dan dedikasi ini bahkan membuat mereka mendapatkan tawaran proyek dari klub sepak bola Qatar, Al Ahly SC, untuk mendesain koreografi serupa. Tak bisa dimungkiri, sepak bola kini bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tetapi juga bagaimana budaya dan seni mampu menyampaikan pesan mendalam kepada dunia. Dukungan luar biasa dari supporter Garuda menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia tidak hanya berjuang di lapangan, tetapi juga di hati jutaan rakyat Indonesia. Dengan semangat seperti ini, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan menorehkan sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian tentang koreografi spektakuler ini? Apakah ini tanda bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di level dunia? Tulis komentar kalian di bawah. Usai bela Timnas Indonesia, Maarten Paes langsung raih kemenangan di Amerika.
Maarten Paes kembali menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang top setelah tampil gemilang bersama FC Dallas di Major League Soccer (MLS) 2025. Baru saja memperkuat timnas Indonesia dalam kemenangan penting atas Bahrain pada 25 Maret lalu. Kiper berusia 26 tahun itu langsung kembali beraksi di Amerika Serikat dan sukses membawa timnya meraih kemenangan. Dalam laga pekan ke-6 MLS 2025, FC Dallas berhadapan dengan Sporting KC di Stadion FC Dallas, Texas, Minggu 30 Maret 2025. Maarten Paes dipercaya tampil penuh dalam pertandingan tersebut dan sukses membantu timnya mengamankan 3 poin berharga. Laga ini berlangsung sengit di mana Sporting KC sempat unggul lebih dulu melalui gol Daniel Saloy pada menit ke-32. Namun, FC Dallas tidak butuh waktu lama untuk membalikan keadaan. Hanya dalam rentang waktu 3 menit, tim tuan rumah mampu mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan. Luciano Acosta menjadi aktor utama dalam kebangkitan Dallas setelah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-37. Tak berselang lama, Leo Chu menambah keunggulan dengan golnya di menit ke-39 yang akhirnya menjadi gol penentu kemenangan 2-1 bagi FC Dallas. Berkat hasil positif ini, FC Dallas kini merangsek ke peringkat 7 klasemen sementara MLS 2025 wilayah Barat. Mereka hanya terpaut 3 poin dari Wahid Chaps yang saat ini menempati posisi puncak. Kemenangan ini juga memperpanjang tren positif FC Dallas yang semakin solid sejak kehadiran Maarten Paes di bawah mistar gawang. Performa Maarten Paes tentu menjadi sorotan. Kiper kelahiran Belanda ini baru saja membantu timnas Indonesia meraih kemenangan penting di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga melawan Bahrain yang berlangsung pada 25 Maret lalu, Maarten Paes tampil impresif dan sukses mencatatkan clean sheet, memastikan kemenangan 1-0 bagi Garuda. Gol tunggal kemenangan Indonesia kala itu dicetak oleh Ole Romenyi di menit ke-24. Dengan performa yang terus menanjak, Maarten Paes kini semakin mendapat kepercayaan baik di klub maupun timnas Indonesia. Kualitasnya sebagai penjaga gawang semakin terbukti dan banyak pihak menilai kehadirannya bisa menjadi kunci sukses bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian tentang performa Maarten Paes yang tetap konsisten di klub setelah membela timnas Indonesia? Apakah menurut kalian dia bisa menjadi salah satu kiper terbaik di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manajer timnas Indonesia akui kehebatan Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Manajer timnas Indonesia Sumarji tidak ragu untuk mengakui kehebatan 2 sosok kunci di tim kepelatihan, yakni Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Keduanya dianggap sebagai otak strategi yang mampu merancang taktik terbaik bagi tim Garuda. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia langsung bangkit dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain. Sumarji menilai bahwa perubahan ini bukan hanya soal mental, tetapi juga berkat strategi jitu yang dirancang oleh Pastor dan Lanzaat. Kekalahan dari Australia memang sangat menyakitkan bagi timnas Indonesia. Sumarji bahkan mengakui bahwa membangkitkan semangat pemain setelah hasil buruk tersebut bukanlah tugas yang mudah. Namun berkat kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, tim berhasil kembali percaya diri. Kluivert menanamkan mentalitas bahwa timnas Indonesia harus pulang dengan kepala tegak, tak peduli hasil sebelumnya. Motivasi ini terbukti efektif ketika skuad Garuda mampu tampil solid dan mengalahkan Bahrain di Jakarta. Dalam hal taktik, peran Alex Pastor dan Denny Lanzaat sangatlah vital. Sumarji menegaskan bahwa strategi yang mereka rumuskan sangat tepat sasaran. Pastor dengan pengalaman dan analisis tajamnya mampu mengevaluasi kelemahan yang terjadi saat melawan Australia dan menerapkannya sebagai pembelajaran dalam pertandingan berikutnya. Sepak bola tidak selalu harus indah, yang penting menang, tegas Sumarji mengutip filosofi yang dipegang oleh Pastor. Strategi ini terlihat jelas dalam pertandingan melawan Bahrain, di mana timnas Indonesia bermain lebih pragmatis tetapi tetap efektif dalam meraih kemenangan.
Analisis yang dilakukan oleh tim kepelatihan juga mencakup detail-detail penting, seperti kesalahan dalam bola mati dan pola serangan lawan. Pastor mampu menjelaskan dengan jelas kepada para pemain, sehingga mereka benar-benar memahami apa yang harus dilakukan di lapangan. Menurut Sumarji, strategi yang diterapkan oleh Pastor dan Lanza Adkini menjadi fondasi utama permainan Timnas Indonesia. Dengan kehadiran dua pelatih berkualitas ini, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif di laga selanjutnya melawan Cina dan Jepang. Melihat kualitas tim kepelatihan saat ini, ekspektasi tinggi dari para pendukung tentu sangat wajar. Jika strategi yang diterapkan bisa berjalan maksimal, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan tampil dominan dan membantai Cina serta Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju bahwa Timnas Indonesia benar-benar siap untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Pelatih Bahrain masih ungkit Timnas Indonesia. Meskipun Timnas Indonesia telah mengalahkan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Bahrain Dragan Talajic masih mengungkit peluang skuad Garuda untuk tersingkir. Kemenangan dramatis yang diraih Timnas Indonesia memang membuka jalan bagi mereka untuk tetap bersaing di babak kualifikasi berikutnya. Namun, Talajic tetap menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk melaju masih belum sepenuhnya aman. Dalam pernyataannya, Dragan Talajic menyebutkan bahwa Timnas Indonesia memang memiliki posisi yang lebih baik dibanding Bahrain saat ini. Namun, ia menyoroti dua pertandingan sisa yang akan menentukan nasib skuad asuhan Patrick Kluivert. Posisi 3 dan 4 masih terbuka. Timnas Indonesia berada di posisi yang sedikit lebih baik dari kami. Tetapi Anda harus memainkan satu pertandingan lagi dengan Jepang. Dan itu berarti masih terbuka. Tetapi Anda berada di posisi yang lebih baik untuk satu langkah dari kami, ujar Talajic dikutip dari GDN Online. Pelatih asal Kroasia itu mengingatkan bahwa persaingan di grup ini sangat ketat dan segalanya masih bisa terjadi. Ia menyoroti skenario di mana Timnas Indonesia bisa saja tergeser jika mengalami hasil buruk dalam dua laga terakhir. Jika Timnas Indonesia kalah melawan Cina dan Jepang, maka peluang mereka untuk lolos bisa terancam. Bahkan jika hanya meraih hasil imbang melawan Cina dan kalah dari Jepang, posisi mereka masih bisa digeser oleh Bahrain atau Cina. Pernyataan Talajic ini tentu mengundang berbagai reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian menilai bahwa ucapan sang pelatih hanya sebagai bentuk ketidakrelaan menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Ada juga yang menganggap bahwa pernyataan tersebut memang realistis karena perjuangan Garuda masih belum selesai. Dengan dua pertandingan tersisa, Timnas Indonesia harus bekerja lebih keras untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia saat ini memang sedang dalam tren positif di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kemenangan atas Bahrain menjadi bukti bahwa skuad Garuda mampu bersaing di level Asia. Namun tantangan yang lebih besar menanti, terutama melawan Jepang yang merupakan tim unggulan di grup ini. Skuad Garuda harus menunjukkan mental juara dan strategi yang matang untuk memastikan hasil terbaik dalam dua laga mendatang. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu mengamankan tiket ke babak berikutnya? Atau justru ada kemungkinan skenario buruk yang disebutkan Talajic bisa terjadi? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.